Nah, tampilkan ininya. Nanti rekamnya ya. Nunggu kita mulai ya. Tampilkan dulu ininya, slide-nya. Oke, digedein slide-nya. Ya. Oke, mulai record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kita kembali bertemu ya dalam clinical skill lab yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai sambung rasa, percaya diri, kemudian hubungan dokter pasien dan kerangka anamnesis. Ya. Jadi kegiatan clinical skill lab ini adalah kegiatan yang ditujukan agar kalian mempunyai kemampuan atau skill yang nanti akan kalian gunakan baik itu di dalam kepanitiaan klinik ya, koas ya. Kemudian nanti sangat penting untuk praktek kalian karena kalian ini adalah seorang dokter nanti akan berhubungan langsung dengan manusia. Nah, berhubungan langsung dengan manusia berbeda dengan seorang teknisi yang berhubungan dengan mesin atau Pak Tani yang berhubungan dengan tanaman ya. Nah, kita berhubungan dengan manusia. Jadi kita harus memperhatikan berbagai aspek ya, baik itu sambung rasa, percaya diri, kemudian hubungan dokter pasien, kerangka anamnesis dan lain-lain ya. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Nah, jadi kita akan membahas 3 hal di dalam pertemuan pertama ini. Yang pertama tentang sambung rasa dan percaya diri. Kemudian kita akan membahas hubungan dokter pasien. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas kerangka anamnesis. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa materi ini. Kemudian nanti setelah ini kalian akan mendapatkan tugas untuk melakukan checklist sendiri ya dari kegiatan kalian. Oke, next. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sambung rasa dan percaya diri ya. Nah, jadi keterampilan komunikasi itu sangat penting untuk dimiliki seorang dokter dalam tugasnya. Karena seorang dokter harus bisa mengumpulkan informasi dari seseorang, bahkan juga dari kelompok orang. Kadang-kadang dokter itu tidak praktik secara langsung orang ke orang, tapi juga ada dokter yang berpraktik dalam masyarakat. Ya. Nah, komunikasi yang sederhana, kemudian cepat dan efektif, ini sangat dibutuhkan oleh seorang dokter agar kita nanti bisa bisa mendapatkan informasi yang akurat. Karena informasi yang akurat ini sangat kita butuhkan untuk kita melakukan diagnosis, kemudian terapi, ya, kemudian penata-laksanaan lainnya, kemudian edukasi itu sangat penting dengan adanya informasi yang akurat, ya. Nah, banyak kelemahan hasil anamnesis ini ya disebabkan oleh kekurangan kemampuan dokter tersebut dalam berkomunikasi sehingga tidak menghasilkan wawancara yang baik nantinya, ya. Kemudian ada juga dokter yang kurang memperhatikan aspek psikologis pasien sehingga pasiennya juga merasa tidak nyaman, ya. Nah, jadi komunikasi secara garis besarnya adalah menyampaikan informasi dari pemberi informasi kepada seseorang yang menjadi targetnya. Dan kita menyampaikan sesuatu itu melalui pesan, ya, melalui media. Kalau kita berkomunikasi langsung seperti ini, maka pesannya adalah bahasa. Tapi bisa juga bahasa itu bisa bisa dilakukan selain secara verbal, bisa juga non verbal, ya. Nah, komunikasi di dunia kedokteran ini berbeda dengan komunikasi dalam bidang lain, ya.
Jadi karena yang pertama berkaitan dengan kehidupan langsung, yaitu kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, komunikasi dalam bidang kedokteran melibatkan lebih besar emosi alamiah dan bersifat personal. Kadang-kadang yang dibicarakan itu adalah masalah pribadi, ya, sehingga butuh suatu pendekatan khusus. Yang ketiga, secara komunikasi, ya, kita juga perlu meminta izin karena kita nanti akan melakukan pemeriksaan tertentu yang mungkin akan menyentuh tubuh pasien untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, next. Terus slide berikutnya. Nah, jadi tujuan untuk berkomunikasi antar dokter dan pasien yaitu pertama adalah membina hubungan atas dasar rasa saling percaya. Ya, jadi kalau hubungan kita atas dasar saling percaya, kita akan yakin, ya, kemudian berhubungannya juga nyaman. Jadi tidak ada rasa saling curiga, ya, rasa ingin saling menjatuhkan. Jadi karena itu adanya rasa saling percaya antara dokter dengan pasien. Nah, kita harus bisa membina ini, menimbulkan rasa percaya kepada pasien, ya. Kemudian tujuan komunikasi yang kedua adalah untuk mendapatkan informasi tadi dari pasien. Karena informasi yang akan kita dapatkan dari pasien ini akan menentukan langkah selanjutnya. Ya, kemudian selain kita menerima informasi dari pasien, yang ketiga kita juga akan memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan cara memakan obat, cara pola hidup sehat kepada pasien. Jadi kita perlu juga untuk menyampaikan informasi agar pasien itu mengalami perbaikan. Ya, nah interaksi dokter dan pasien ini sangat membutuhkan rasa saling percaya, ya, kemudian kenyamanan masing-masing hubungan antara dokter dengan pasien, ya, karena rasa ketersambungan antara dokter dengan pasien, ya, pasien itu merasa disimak, dipahami, diperhatikan, nah itu akan mengurangi rasa kecanggungan dari pasien, karena pasien itu sendiri datang kadang dalam keadaan sakit, ya, sakitnya kadang-kadang merupakan aib bagi dia atau bagi masyarakat, sehingga ada perasaan terisolasi dari ada perasaan ini hina, mungkin ada perasaan tidak enak, ya. Nah, ini harus kita manajemen dengan baik, ya. Jadi sambung rasa itu adalah komunikasi yang terjadi apabila gagasan yang berasal dari kita itu dapat dipahami dengan baik oleh si penerima pesan. Ya, jadi gagasan dari kita dapat dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Kemudian menimbulkan efek sehingga menggugah dan menggerakkan hati si penerima pesan untuk memahami atau melaksanakan apa yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Next, terus. Nah, tadi ini mengapa perlu sambung rasa? Itu untuk menghilangkan rasa terisolasi pasien, ya. Jadi kita harus menghilangkan perasaan pasien yang cenderung menutup diri. Karena kalau bagaimana kita mau mengintervensi pasien apabila tidak kita dapatkan informasi yang tepat, ya, pasien menutup dirinya, menyembunyikan beberapa informasi penting, ya. Misalkan ini kan zaman pandemi COVID-19, kita tanya kepada pasien, Bapak pernah nggak melakukan perjalanan ke daerah-daerah merah, misalkan ke Jakarta atau ke Surabaya dalam beberapa hari ini? Nah, karena tidak jujur, pasiennya mengatakan tidak. Ya, nah itu akan menghambat pemeriksaan. Ya, terus. Nah tadi, ya, yang diharapkan dari sambung rasa tersebut adalah rasa tergugah, ya, rasa tergugah dari pasien, ya, sehingga menggerakkan hatinya untuk menerima pesan yang kita maksudkan. Terus, nah, apa yang diperlukan, ya, agar terjadi keadaan yang namanya sambung rasa ini, ya? Nah, apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah kita harus menanamkan kepada pasien bahwa dokter itu adalah orang yang bisa dipercaya, ya. Dokter itu adalah orang yang bisa dipercaya sehingga dia mampu menjaga rahasia pasien, ya, tidak akan mengumbar aib pasien tersebut. Nah, ini dapat juga kita lakukan dengan mengucapkan kata-kata misalkan Bapak Ibu tidak perlu khawatir,
karena apa yang saya dapatkan informasi ini hanya untuk pemeriksaan dan tidak akan saya sebarluaskan, ya, tidak akan saya ceritakan kepada orang lain seperti itu. Sehingga pasien itu akan merasa aman, ya, dia tidak akan merasa nanti aibnya bakal tersebar, ya, nggak boleh kita menyebarkan aib seseorang itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah sambung rasa ini, ya, kita mengharapkan nanti akan terjadi wawancara yang ini, ya, wawancara yang baik. Jadi pasien itu sudah membuka dirinya, percaya, sehingga dia akan menceritakan masalahnya dengan lugas, jelas, ya, seperti itu. Kemudian pasien juga merasakan bahwa dokternya itu mempunyai empati kepadanya, ya. Jadi empati itu adalah berarti memahami kondisi pasien. Jadi kondisi pasien yang nyeri, kita tahu bahwa sakit itu nggak enak, ya, seperti itu, ya. Jadi kita perlakukan orang sakit itu harus dengan sopan, ya. Jangan orang sudah sakit malah lebih disakiti lagi dengan sikap kita sebagai dokter, ya. Jadi kita harus menanamkan empati bahwa kita itu memahami kondisi pasien yang sakit, ya, dan sakit itu merupakan sensasi yang tidak menyenangkan, ya. Kita harus paham itu. Jadi pasien merasakan bahwa dokter juga ikut merasakan apa yang dia rasakan. Itu maksudnya empati, ya. Bukan simpati. Kalau simpati itu merasa dikasihani, ya, bukan, ya, menganggap pasiennya itu kasihan gitu, bukan, ya. Tapi pasien itu pengen dokter itu ikut merasakan, ya, ikut tahu, ya, apa yang pasien rasakan. Nah, kemudian setelah sambung rasa, ya, kita harapkan nanti pasien merasa dokter memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan pendapat, ya, atau mendapatkan informasi dengan bertanya dengan leluasa, ya. Jadi kadang-kadang pasien itu merasa dokternya terlalu cepat, ya, tidak memberikan kesempatan bertanya kepada pasien, sehingga keluar dari ruang praktek pasien masih merasa bingung. Dia sakit apa yang harus dilakukan. Nah, makanya sebagai dokter kita harus memahami ini, ya, kita harus memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya apakah sudah paham penyakitnya, ya. Jadi boleh ditanyakan, Bapak setelah dijelaskan, apakah Bapak paham dengan apa yang saya jelaskan? Bagian mana yang perlu dijelaskan lagi? Bagian mana yang Bapak tidak jelas atau Ibu tidak jelas dengan penjelasan saya? Ya, jadi perlu dilakukan hal-hal seperti itu untuk menjamin bahwa pasien mendapatkan rasa bahwa dia itu diberikan kesempatan oleh dokter untuk berbicara atau bertanya, ya. Nah, kemudian setelah terjadinya sambung rasa ini, ya, pasien yang itu merasa wawancara dilakukan oleh individu yang sederajat, ya. Jadi pasien itu tidak merasa direndahkan oleh dokternya. Jadi sederajat, ya, antara dokter dengan pasien itu sama, ya. Jadi tidak merasa dia itu direndahkan, ya. Jadi sama rata. Terus next. Nah, selanjutnya itu percaya diri, ya. Percaya diri itu apa? Jadi percaya diri itu adalah yakin dengan kemampuan sendiri, ya. Nah, tetapi yakin dengan kemampuan sendiri tidak cukup, ya. Sebagai seorang Muslim, kita juga harus berkeyakinan bahwa kita ini ya tidak ada apa-apanya, ya. Kemampuan kita itu kecerdasan kita, ya, kemudian ke skill kita itu berasal semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menyandarkan sesuatu itu hanya dengan kemampuan kita. Tidak akan terjadi tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, jadi kalau apalagi nanti menjadi seorang dokter, tidak boleh kita mengatakan pasien itu sembuh karena saya, ya. Nah, itu berarti dia tidak mengikut sertakan Allah di dalam situ, ya. Jadi bersandar kepada kemampuan diri sendiri, itu nggak boleh, ya. Seperti Korun yang ditanya kenapa dia punya harta yang banyak, hadza min indi, katanya. Ini dari sisi saya, dari ilmu yang ada pada saya. Padahal tidak, ya. Kemampuan, ilmu, ya, kemudian kekuatan itu semua berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita perlu suatu kondisi, ya, di mana kita itu memiliki rasa percaya bahwa kita dengan pengalaman kita, dengan kemampuan kita, ya, kita ya berusaha untuk menghandle suatu keadaan, ya. Lain hal dengan
apabila kita sudah beranggapan, aduh saya belum pernah melakukan hal ini, saya kemarin lupa bagaimana caranya, nah itu jelas akan menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah itu ya. Jadi dokter itu harus mempunyai keadaan mental yang yakin bahwa ini yang dihadapi atau yang dilakukan ini adalah sesuai dengan kompetensinya. Jangan sekali-sekali kita melakukan sesuatu yang bukan kompetensi kita. Misalkan saya dokter umum tidak akan melakukan operasi sesar misalkan ya, seperti itu ya, karena itu di luar kompetensi saya. Misalkan ada benda asing, dia masuk ke dalam bola mata ya, trauma penetrasi seperti itu. Saya itu menyerah, itu bukan kompetensi saya. Nah, jadi kita harus menjalankan profesi sesuai dengan kompetensi kita sebagai dokter umum ya. Lain hal dengan dokter spesialis juga. Dokter spesialis, jadi pada dokter spesialis penyakit dalam, dia tidak boleh menjalankan kompetensi dokter bedah misalkan, atau dokter bedah menjalankan sebaliknya, dokter penyakit dalam. Jadi kita harus sesuai dengan kompetensi kita, sehingga kita yakin bahwa itu memang benar-benar kemampuan kita seperti itu. Ya. Terus next. Nah, cara agar percaya diri adalah yang pertama mempersiapkan. Ya. Jadi kita itu harus berusaha dulu mempersiapkan semua dengan baik, ya. Sebagaimana kita mau ujian, kita mempersiapkan diri kita untuk belajar. Lain hal kalau kita tidak belajar, kita tidak mempersiapkan dengan baik, ujian datang dengan tiba-tiba, ya, maka kita tidak akan percaya diri. Ya, waduh, saya ini masih kurang belajarnya, saya kemarin nggak baca bab ini, misalkan. Lain hal kalau kalian mempersiapkan diri dengan matang, ya. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan matang, ya tinggal kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah, karena kita hanya berusaha saja. Ya. Jadi agar kita percaya diri, kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua adalah kita akan melakukannya dengan tenang. Ya, cara percaya diri itu. Jadi sebagai seorang dokter, dalam melakukan tindakan apapun itu, anamnesis, kemudian pesan fisik, dan lainnya, kita harus lakukan dengan tenang. Jangan terlihat gugup, jangan terlihat kurang percaya diri, ya seperti itu. Jadi harus dilakukan dengan tenang. Ya, makanya penting sekali untuk selalu berzikir ini, ya, dalam kita menjalankan praktek dalam kedokteran. Ya, jadi kalau kita berzikir, ya, hati kita akan menjadi tenang. Kita istighfar, ya. Kita berzikir. Nah, kemudian berbicara dengan alur yang teratur dan tidak gugup. Nah, ini membutuhkan latihan. Ya, berbicara dengan alur yang teratur dan tidak gugup ini memerlukan latihan. Makanya kalian dilatih selama 7 semester ini melakukan clinical skill. Nah, harapannya setelah semester 7 nanti kalian akan semakin fluent, ya, semakin lancar. Baik itu dalam berbicara dan mengurangi rasa gugup, ya. Jadi rasa gugup itu karena tidak terbiasa, karena kurang latihan, ya. Kemudian melakukan kontak mata. Nah, ya, ini ya sesekali kita perlu melakukan kontak mata, tetapi tidak harus selalu. Yang penting kita melakukan sekali kontak mata itu sudah cukup, ya. Nah, kita melakukan kontak mata ini maksudnya agar pasien itu tahu bahwa dia itu diperhatikan, ya. Nah, kemudian next, selanjutnya kita juga harus paham bagaimana komunikasi nonverbal, karena komunikasi verbal ini apabila didukung dengan komunikasi nonverbal, maka efeknya akan berlipat-lipat, ya. Nah, komunikasi nonverbal itu dari apa? Dari gestur atau bahasa tubuh, ya. Misalkan wajah. Nah, wajah kita kalau berhadapan dengan pasien harus ceria, ya. Harus ceria, tidak cemberut, ya, tidak wajahnya dingin, tidak bermuka masam, ya. Jadi harus berwajah yang ceria, yang senang gitu, ya. Jadi kita datang kepada pasien datang kepada kita, ya kita senang menerima pasien dan kita tampakkan bahwa kita itu memahami apa yang pasien rasakan. Ya, jadi wajah itu harus menampakkan emosi senang, ya. Kemudian bahu, ya. Bahu ini ya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi begini berarti kita terlihat tegang. Atau terlalu rendah, ya. Terlalu rendah bahunya juga ya itu lemas, kelihatan orang yang lemas. Tapi bahu itu ya sejajar, ya, santai, ya, rileks. Nah, kemudian posisi kepala, ya. Kita nggak boleh posisi kepalanya itu terlalu tinggi seperti ini. Kita ngomong dengan pasien, Ibu ada keluhan apa gitu, ya, nggak boleh.
itu menunjukkan kita, kalau terlalu tinggi itu menunjukkan kita itu merasa di atas, ya, atau kita sambil menunduk ngomongnya, itu enggak juga. Jadi itu menunjukkan kita itu inferior, ya. Nah, jadi kalau posisi wajah itu ya harus disesuaikan, jangan terlihat menunduk sekali atau terlihat mendongak sekali, ya. Jadi harus pas gitu, ya. Jadi menunjukkan bahwa kita itu percaya diri, ya. Kemudian postur tubuh, ya. Postur tubuh ini harus tegap, ya, menunjukkan kita itu percaya diri, ya. Kemudian dalam kondisi fit, apabila kita postur tubuhnya lemas, nah itu kita kelihatan kecapean, ya, kita terlihat tidak percaya diri. Nah, kemudian gerakan tangan, ya. Nah, kadang-kadang orang yang memahami psikologi dia mengerti, ya, ada gerakan-gerakan tangan khusus yang itu mengekspresikan keadaan diri seseorang. Misalkan sering mengusap hidung, ya, atau memegang hidungnya kalau bicara, bukan karena gatal, bukan, ya. Nah, ini adalah menunjukkan ketidakpastian. Jadi ragu-ragu dia. Atau dia sering mainin mulutnya. Nah, ya. Nah, itu menandakan dia ragu terhadap apa yang dia ucapkan. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi jangan dibiasakan kalau kita lagi ngomong pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut, ya, karena itu menyiratkan keraguan-raguan pada diri kita, ya. Nah, kemudian posisi kaki itu kalau duduk di kursi dengan santai, ya, jangan terlalu tegang, ya, jangan terlalu disilang kakinya, ya. Jadi harus menunjukkan sikap ketertarikan, ya. Nah, setelah kalian memahami ini, ya, kita selanjutnya akan melihat prosedurnya. Terus, next. Nah, ini, ya, prosedur-prosedurnya yang harus kalian lakukan dalam memupuk rasa sambung rasa dan percaya diri. Yang pertama, berpenampilan sederhana, rapi, bersih, dan tepat, ya. Jangan kita berpakaian tidak rapi, ya. Jadi pakaiannya itu kalau dokter harus disetrika biar rapi. Pakaiannya jangan ada nodanya, bersih, ya, jangan ada bekas sisa-sisa makanan, ya. Jadi sediakan pakaian khusus untuk praktek. Kemudian setelah pulang praktek pakaiannya diganti juga, ya. Jadi pakaian praktek itu pakaian khusus. Kemudian penampilannya tepat, ya, tidak lebay, ya. Tidak terlalu mencolok, misalkan memakai jas warna pink atau apa seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berkomunikasi nonverbal yang mendukung sambung rasa. Ya, jadi kita memberikan salam kepada pasien, Assalamualaikum, Bapak, Ibu, adik, siapa gitu, ya. Kemudian membuat pasien merasa disambut dengan baik, ya. Silakan duduk Bapak, Ibu gitu, ya. Jadi itu yang harus penting kita perhatikan. Jadi kita berkomunikasi nonverbal tadi dengan wajah tersenyum, ya, wajahnya ceria, tidak bermuka masam, ya. Nah, kemudian menunjukkan tempat duduk, ya, meminta pasien untuk duduk berhadapan, ya. Jadi pasien jangan langsung ditanya, suruh duduk dulu, ya, suruh duduk dulu, biarkan dia mengambil napas dulu, ya, suruh duduk dulu. Setelah dia duduk, baru kita perkenalkan diri kita, ya. Perkenalkan Bapak, misalkan, ya, saya Dr. Sazili, selamat datang di praktek saya, atau selamat datang di rumah sakit apa gitu, ya. Nah, kemudian perkenalkan juga, kalau spesialis bilang, saya spesialis penyakit dalam, kalau dokter umum bilang, saya dokter umum, ya, jadi kita perkenalkan diri. Nah, kemudian yang keenam, jangan lupa tanyakan identitas pasien, ya, namanya, jenis kelamin, ya, kemudian umur, ya. Nah, kemudian sampaikan kalimat sambutan sebagai pembuka, ya. Ini kalimat sambutan, ya. Jadi selamat datang Bapak, mungkin ada yang bisa saya bantu, ya. Kemudian melakukan kontak mata, ya. Kemudian tersenyum dan melakukan sikap yang terbuka, ya, ramah dan sopan santun. Nah, kemudian yang nomor 10 adalah melakukan informed consent. Ini yang penting. Nah, kita informasikan kepada pasien apa yang akan kita lakukan, ya. Kemudian minta kesediaan pasien, ya. Jadi sampaikan seperti ini, Bapak, untuk menata laksana untuk memeriksa Bapak, ya. Mungkin saya nanti akan menanyakan beberapa hal yang mungkin nanti sifatnya pribadi, dan juga mungkin saya juga akan menyentuh bagian dari tubuh Bapak, ya, atau Ibu.
Nah, saya ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis dan penata laksanaan. Apakah Bapak bersedia? Nah, ditanya seperti itu dulu, jangan lupa ya. Tanya kesediaan. Kalau dia tidak bersedia, jangan dilakukan, ya. Kemudian lakukan dengan percaya diri. Nah, tadi percaya diri tadi didapat dari pertama persiapan alat, persiapan pengetahuan, ya. Kemudian tadi ya percaya diri itu dengan tidak gugup, terlihat tidak gugup, kemudian bersikap santai, tidak tegang, seperti itu. Ya, nah ini aspek-aspek ini harus kalian kuasai. Ya, oke untuk bagian pertama, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan. Ada yang kurang jelas? Izin bertanya dokter. Ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fahri Fakti Rizky. NPM 201 801 1098. Oke, silakan Hoirul. Ya, yang di nomor 8 ini kan melakukan kontak mata itu, hanya melakukannya itu secara sering, jarang, atau sesekali saja, dokter? Kontak mata. Iya. Ya, ya. Nah, jadi kita melakukan kontak mata, ya, ya harus melakukan, tetapi jangan terlalu sering juga, ya. Karena kita di dalam agama Islam juga diperintahkan menundukkan pandangan, ya. Ya, karena kita tidak boleh terlalu banyak memandang yang bukan milik kita, ya. Nah, jadi pandanglah sekali, setelah itu tundukkan pandangan boleh. Jadi setelah kalian bertemu mata dengan pasien itu, pasien sudah merasa, oh kalian memperhatikan dia, kalian memperhatikan pasien. Nah, sudah itu aja. Jadi kontak mata itu adalah untuk menimbulkan rasa bahwa pasien itu diperhatikan, itu saja. Nah, selebihnya mimik muka, ya cara berbicara yang baik, ya. Jadi tidak harus selama pemeriksaan kita selalu bertatapan, tidak. Ya, cukup sesekali saja. Ya, nanti kalau terlalu lama memandang nanti jatuh hati pula kamu. Ya, nah, ini nggak boleh terlalu banyak, ya sekali-sekali. Tapi jangan pula tidak sama sekali memandang mata pasien. Jangan pula seperti itu. Ya, begitu. Khairul. Mungkin ada yang lain bertanya. Izin bertanya dok. Namanya? Nama saya Rizky Hidayat. Ya, Rizky silakan. Ini dok tentang kayak praktek langsungnya gitu. Kan misalnya saya nemu dokter gitu. Kadang dia tuh kayak buru-buru gitu. Apakah semakin panjang waktu semakin banyak biaya gitu dok? Kayak dia semakin panjang tuh nambah biaya gitu dok buat biaya konsultasi. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi memang kita itu harus menyempatkan waktu untuk pasien ya. Jadi satu pasien itu paling tidak 10 menit seorang dokter untuk bersama pasien. Makanya jumlah praktek dokter itu harus dibatasi ya, jangan sampai terlalu padat ya. Jangan sampai terlalu singkat sehingga pasien itu tidak merasa diperhatikan, kemudian tidak merasa diberikan kesempatan bertanya, sampai dia keluar dari ruang praktek masih ada pertanyaan dalam benaknya karena belum sempat ya. Nah, jadi memang dokter itu harus menyediakan waktu untuk pasien ya. Jadi minimal itu 10 menit satu pasien atau 12 menit satu pasien. Ya, jadi 10 sampai 15 masih normal ya. Tapi jangan pula terlalu lama bersama pasien sampai setengah jam, ngapain? Ya, kan tugas dokter itu adalah menggali informasi, kemudian menyampaikan isi pikirannya kepada pasien sehingga pasien tergugah untuk melakukan sesuatu yang nanti meningkatkan taraf kesehatannya. Ya, jadi jangan terlalu singkat, di bawah 10 menit nggak boleh. Ya, lebih dari 20 menit juga terlalu lama. Ya, jadi kira-kira yang pas itu 10 sampai 15 menit satu pasien itu harus bertemu dengan dokternya. Jadi kan banyak dia bertanya, ada mungkin bertanya bagaimana penyakitnya, ya, bagaimana cara minum obatnya, bagaimana keadaan yang dapat memperberat penyakit, keadaan yang dapat memperingan penyakitnya, seperti itu. Jadi memang harus dibutuhkan waktu, ya. Jangan sampai pasien itu merasa dia tidak diberikan kesempatan untuk
melakukan pertanyaan, ya. Jangan sampai seperti itu. Iya, terima kasih dokter. Oke, ya ingat ya 10 menit paling enggak 10 sampai 15 menit satu pasien ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Silakan ditanyakan slide-nya lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara dokter dengan pasien ya. Nah, jadi hubungan dokter dengan pasien itu sebenarnya setara ya. Jadi tidak boleh dokternya merasa lebih tinggi ya, tidak boleh pasiennya merasa lebih rendah juga ya. Karena hubungan dokter pasien itu sebenarnya setara ya. Apalagi kita sesama umat Islam misalkan ya. Jadi sama ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita harus memperjelas lagi ya. Kita harus memahami lagi bagaimana dasar teori dari hubungan dokter dengan pasien, ya. Terus next. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya hubungan dokter dengan pasien itu, yang pertama dokter itu harus mempunyai rasa tanggung jawab, ya. Dia bertanggung jawab kepada pasiennya. Jadi dokter itu jangan sampai dia memperparah penyakit pasien, jangan sampai dia menyakiti pasien, ya. Paling tidak dia memberikan informasi yang bermanfaat lah, ya. Jadi jangan sampai karena tindakan dokter tersebut memperparah penyakit pasien, ya. Nah, dia mempunyai tanggung jawab secara profesi kedokteran terhadap pasien, ya. Nah, kemudian tanggung jawab ini tidak terbatas waktu. Jadi kalau keluar praktek udah nggak ada lagi tanggung jawab, bukan, ya. Tapi terus-menerus dibina, harus secara berkesinambungan, ya. Jadi bukan cuma di bidang kesehatan saja, ya, tapi hampir semua aspek juga, ya. Terus. Nah, tujuannya adalah kita melakukan ini adalah untuk melatih bagaimana komunikasi interpersonal dengan pasien dalam lingkup bidang kesehatan. Jadi kalian sebagai mahasiswa kedokteran harus berlatih dari sekarang. Jangan sampai nanti sudah jadi dokter, ya, tapi ilmu komunikasi interpersonalnya masih belum bisa, belum lancar, ya. Nah, kemudian kita harus menempatkan diri kita sejajar dengan pasien, ya. Jadi kita sebenarnya dengan pasien itu adalah mitra, ya. Jadi ibarat penjual jasa, dokter ini memberikan jasa pelayanan kesehatan, baik itu konsultasi kesehatan maupun praktik kedokteran lainnya, ya. Nah, sebagai penyedia jasa, hendaknya kita memperlakukan pasien yang setara dengan kita sebagai mitra kerja kita, konsumen kita, gitu seperti itu ya. Nah, kemudian kita harus membina hubungan yang baik antara dokter dengan pasien, karena adanya rasa tanggung jawab kita sebagai dokter dan kewajiban profesi dokter terhadap pasien. Nah, kemudian menjelaskan kedudukan dokter dan kedudukan pasien dalam pelayanan kesehatan. Kemudian dokter juga harus menghormati hak-hak pasien dan pasien juga pun harus menghormati hak-hak dokter, ya. Jadi hak dokter, hak pasien itu harus saling dihargai, menghargai, ya. Nah, jangan sampai hak pasien seperti mendapatkan informasi dengan jelas yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi, ya. Jangan sampai juga hak akses, pasien punya hak akses. Jadi pasien itu mestinya mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dibedakan status sosial ekonomi, ya. Jadi jangan sampai yang miskin itu tidak dilayani dengan ramah, yang kaya dilayani dengan eksklusif seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus disamakan. Mau kaya mau miskin harus mendapatkan pelayanan yang tidak dibeda-bedakan. Jadi harus dilakukan dengan baik. Kemudian pasien memiliki hak untuk memilih. Ya, jadi dokter ini nggak boleh maksa. Misalkan, Bu, ini harus disuntik. Seperti itu. Pak, ini harus disuntik. Nah, nggak boleh kita maksa. Ya, kita tawarkan. Ibu, ini ada penyakit gula darah. Nah, salah satu pengobatannya untuk cepat menurunkan kadar gula darah adalah dengan disuntik hormon insulin setiap 3 jam misalkan. Nah, itu ditawarkan. Jangan dibilang, Ibu ini harus saya suntik ya. Nah, seperti jangan. Ya, jadi biarkan dia memilih. Ya, ada juga Bu, ini alternatif lain yaitu makan obat oral. Nah, tetapi ini efeknya lebih lambat dibandingkan dengan obat suntik. Obat suntik ini lebih cepat efeknya.
dan lebih baik dalam mengontrol gula darah, misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi diberikan pilihan, jangan sampai pasien tidak mempunyai hak memilih. Misalkan ada pasien patah tulang, ya, kan hak dia mau dioperasi atau tidak. Kita cuma menyarankan ibu agar dia tidak berkomplikasi dengan lebih buruk lagi, keadaannya tidak menjadi lebih buruk, ini sebaiknya dioperasi, ya, dilakukan pemasangan plat seperti itu, dan lukanya dijahit, ditutup. Tapi kalau pasiennya menolak, saya mau ke sangkal putung aja, boleh, silakan, ya. Jangan kita memaksa, tapi kita harus tanda tangan, ya. Jadi dokter sudah menerangkan harus dioperasi, sedangkan pasien mau berobat ke sangkal putung. Nah, jadi harus ada hitam di atas putih. Kita sudah menawarkan seperti itu. Jadi kalau mau dituntut, kita nggak bisa, karena kita sudah memberikan hak memilih untuk pasien. Kemudian pasien juga punya hak keamanan, ya, mendapat pelayanan yang aman dan sesuai standar kedokteran. Jadi jangan sampai kita bekerja sebagai dokter di bawah standar kedokteran. Kemudian pasien punya hak kerahasiaan, ya. Jadi jangan sampai informasi-informasi yang merupakan rahasia pribadi pasien itu disebarluaskan, tidak boleh, ya. Nah, kemudian pasien juga mempunyai hak privasi, ya. Jadi mendapatkan pelayanan konseling dan pemeriksaan dengan private, ya. Jadi tidak memeriksa di luar ruangan yang terbuka gitu sehingga orang lain bisa melihat, jangan, ya. Jadi pasien juga harus mendapatkan privasi. Nah, waktu kita melakukan wawancara atau anamnesis, kita cari tempat yang tertutup. Jadi informasi yang diberikan pasien tidak didengar oleh orang lain, seperti itu. Kemudian ada hak martabat, hak kenyamanan, hak keseimbangan, dan lain-lain, ya. Nah, selain punya hak, pasien juga mempunyai kewajiban, ya, mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada dokter. Yang pertama, pasien itu harus memberikan keterangan dengan jujur, nggak boleh ditutup-tutupi, ya. Jadi misalkan tadi dia pernah pergi ke Jakarta atau ke Surabaya dalam waktu dekat, dia harus jujur. Itu kewajiban pasien. Kemudian menaati mufakat yang telah disepakati, ya. Jadi misalkan diberikan ini, ya, perjanjian untuk datang lagi atau dilakukan perjanjian untuk tindakan selanjutnya harus disepakati. Nah, kemudian mematuhi aturan pada sarana pelayanan kesehatan. Ya, misalkan kalau mengharuskan dia pakai masker di pelayanan kesehatan, dia harus pakai masker, harus nurut, ya. Mengharuskan dia dilarang merokok, ya, harus menurut dia. Kemudian kewajiban pasien memberi imbalan pada dokter, ya. Jadi kan kita ini bekerja, ya, orang bekerja itu harus diberikan imbalan. Jadi dokter itu punya hak untuk mendapatkan imbalan jasa dari pasien, ya. Nah, seperti yang Nabi bilang itu, jangan sampai keringat seseorang itu sudah kering dulu baru dibayarkan jasa, yang jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian pasien itu wajib menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya, ya, sama-sama menjaga kerahasiaan. Nah, kemudian apa hak dokter? Ya, hak dokter itu adalah menolak bekerja di luar standar pelayanan medik, ya. Misalkan dia mau operasi, tetapi ruangannya belum disteril oleh petugas. Nah, dia berhak menolak, saya nggak mau bekerja di sini karena belum disteril ruangannya. Kemudian menolak tindakan yang bertentangan dengan kode etik, ya. Kita harus menolak, misalkan ada pasien yang meminta tolong dibuatkan saya surat sakit, padahal pasiennya tidak sakit. Nah, itu bertentangan dengan kode etik kita, ya. Nanti digunakannya untuk hal-hal yang membahayakan orang lain atau menipu orang lain seperti itu. Jadi kita tidak boleh, kita bisa menolak kalau ada pasien yang meminta sesuatu yang bertentangan dengan kode etik, ya. Kemudian dokter berhak mengakhiri hubungan profesional dengan pasien, ya. Jadi kalau dokternya merasa tidak nyaman dengan pasien tersebut, bisa bilang, Bapak, saya sudah tidak nyaman memeriksa Bapak, ya. Bapak bisa pilih ke dokter yang lain atau apa seperti itu, ya. Nah, kemudian memperoleh imbalan jasa itu hak dokter, ya. Kemudian menolak memberikan keterangan mengenai pasiennya. Nah, ini dokter boleh menolak. Misalkan ada yang mewawancarai, ya, Pak, pasien tadi sakit apa? Nah, dokter boleh menolak. Saya tidak memberikan keterangan karena itu rahasia pasien. Boleh, dokter mempunyai hak untuk itu. Kemudian kewajiban dokter ada 3. Yang pertama, bekerja sesuai dengan standar profesi, harus sesuai dengan standar. Kemudian memberikan informed consent, itu wajib, ya.
kemudian menolong pasien dalam keadaan gawat darurat. Ya, next. Terus, nah ini checklistnya, ya checklistnya. Kita lihat dulu nih checklistnya nih. Yang pertama adalah membina raport, ya. Jadi harus menyambut dengan ramah, salam, menyilakan duduk, perkenalan diri, sikap terbuka dan kejajaran, ya. Jadi kita harus membina itu, ya. Yang kedua adalah membuka pembicaraan dengan pasien. Nah, ini meminta pasien agar berbicara terbuka untuk kepentingan pasien, prinsip kerahasiaan, sehingga pasien tersebut mempercayai dokter. Ya. Kemudian memperlihatkan wajah yang ramah, sikap yang baik, senyum, posisi tubuh yang baik. Ya. Nah, kemudian yang keempat, banyak menggunakan pertanyaan terbuka dalam mengeksplorasi permasalahan pasien. Ya, jadi dibuat bertanya itu kepada pasien nanti harus banyak pertanyaan terbuka, ya, kalau itu diperlukan. Ya. Jadi misalkan waktu pertama kali datang, pasien langsung ditanya, Ibu boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan, ya. Nah, jangan langsung tembak, Ibu sakit perut ya, atau Ibu diare ya. Jangan langsung seperti itu pertanyaan tertutup, ya. Jadi pertama kali harus ditanyakan pertanyaan terbuka dulu, ya. Kemudian kita juga diperbolehkan menggunakan pertanyaan tertutup yang sesuai, ya. Misalkan setelah ditanya tadi, dokter keluhan saya pusing. Boleh bertanya, apakah pusingnya berputar, Bu? Atau pusingnya nyeri? Seperti itu. Nah, itu boleh ditanyakan. Ya, itu untuk ini, ya, untuk pertanyaan tertutup. Kemudian mengajukan pertanyaan mendalam jika diperlukan. Ya, jadi diajukan pertanyaan mendalam. Misalkan sakit kepalanya tadi, ya, ditanyakan mendalam, apakah Bapak dulu pernah terbentur? Ya, nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian melakukan refleksi isi, ya. Kemudian melakukan refleksi perasaan, ya. Nah, jadi refleksi isi itu adalah mengungkapkan apa yang disampaikan pembicara dengan kata-kata sendiri, ya. Jadi setelah pasiennya tadi bercerita, kita ungkapkan, oh jadi pusingnya ibu ini berputar-putar ya Bu pusingnya. Nah, seperti itu. Itu refleksi isi, ya. Jadi mengungkapkan kembali apa yang dibicarakan pasien dengan kata-kata kita sendiri. Nah, tujuannya untuk meyakinkan apakah informasi yang kita tangkap itu sama dengan yang diberikan pasien. Ya, itu refleksi isi. Ya, kemudian refleksi perasaan, ya, yaitu mengungkapkan perasaan emosi yang dirasakan pembicara, ya, sehingga dokter itu benar-benar mengetahui emosi yang dirasakan oleh pembicara atau pasien. Ya, misalkan, oh jadi ibu merasa sedih ya Bu. Oh ibu jadi merasa sakit hati, bisa seperti itu ya. Ini terutama pada anamnesis kejiwaan ya. Ini sering kita lakukan refleksi perasaan. Kemudian memberikan informasi yang benar. Nah, dokter itu harus memberikan informasi yang benar, tidak boleh memberikan informasi yang salah. Makanya kita harus belajar dengan benar. Ya. Kemudian memberikan informasi dengan bahasa sederhana yang dipahami pasien. Ya, jangan pula kita memberikan informasi dengan kata-kata yang sulit. Ya, misalkan ibu nanti harus ini ya Bu, sering melakukan exercise. Nah, exercise kan sulit. Ya, ganti dengan sering melakukan olahraga gitu ya. Kemudian ibu harus juga breakfast-nya, mungkin dia nggak ngerti breakfast itu apa ya. Nah, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian memberikan informasi yang lengkap, memberikan kesempatan pasien untuk bertanya, ya. Nah, setelah pemeriksaan selesai, diberikan kesempatan pasien untuk bertanya, ya. Kemudian kita harus megang kendali selama komunikasi. Jadi kalau pasiennya terlalu lama, bercerita terlalu lama, kita bisa cut, ya, kita bisa potong, jangan sampai terlalu lama. Kemudian menutup komunikasi pada waktu yang tepat, ya. Jadi pasien itu kira-kira sama kita di ruang praktek itu antara 10 sampai 15 menit lah paling lama. Ya, 12 menit lah paling yang sesuai, ya. Jadi lakukan wawancara anamnesis selama sekitar 4 menit atau 5 menit saja. Selebihnya untuk kegiatan lain, urusan fisik, urusan penunjang, ya, kemudian edukasi dan lain-lain, ya. Jadi diatur waktunya, jangan terlalu lama. Kemudian lakukan dengan percaya diri, lakukan dengan kesediaan membantu, kemudian lakukan dengan kesalahan minimal. Ya, ini yang kedua. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian tentang hubungan dokter dan pasien.
Silakan yang ada pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Perkenalkan, maaf Dok, dokter Namanya. izin memperkenalkan diri, nama saya Gatra Hadimuti Wibowo dengan NPM 2011 2018 011 095. Izin bertanya, Dok. Di nomor 10 kan memberikan informasi dengan bahasa sederhana yang dipahami oleh pasien, Dok. Kalau misalnya kita sebagai dokter misalnya harus menjelaskan tentang kayak histologi ataupun anatomi gitu, Dok. Kita boleh nggak menggunakan bahasa seperti analogi gitu, Dok? Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Sebagai seorang dokter yang baik, ya, kita itu tujuannya adalah untuk memahamkan apa yang kita maksud, ya, sehingga pasien itu menjadi paham dengan apa yang kita bicarakan, ya, dan memberikan efek atau respon bagi pasien, ya, sehingga dia melakukan sesuatu atau dia menghentikan sesuatu, bisa jadi seperti itu, ya. Nah, jadi lakukan bahasa atau pembicaraan yang dimengerti dengan pasien. Kalau pasiennya dari daerah, dari dusun misalkan, ya, dari daerah, dia tidak mengerti bahasa Indonesia, ya mau tidak mau dokternya harus bisa mengerti bahasa daerah, ya, atau dia meminta penerjemah boleh juga seperti itu, ya. Nah, jadi diminta terjemahin kepada penerjemah juga boleh seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh pasien, bahasanya ketinggian seperti itu, dan dia akan bingung sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi dengan benar, ya. Jadi harus kita bisa pandai-pandai melakukan mencari kata-kata yang sederhana, ya, pandai-pandai kita mencari kata-kata daerah, ya, yang sesuai dengan maksud kita. Misalkan vertigo, ya. Nah, vertigo itu bahasa Jawanya ngubeng gitu. Nah, itu harus tahu. Bahasa Lampungnya pudoh. Nah, itu harus tahu kalian. Vertigo itu, ya, pusing berputar. Nah, jangan sampai kalian mengucapkan kata vertigo tetapi si pasien tidak mengerti apa seperti itu, ya. Nah, jadi memang harus sebisa mungkin memberi penjelasan yang dipahami oleh pasien. Seperti itu, Adik. Bagaimana? Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Cukup, Dok. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Izin bertanya, dokter. Namanya? Nama saya Harifat Rizky, dokter. Izin bertanya, yang melakukan refleksi perasaan itu gimana ya, dokter? Saya nggak bisa melakukan refleksi perasaan, dokter. Ini saya masih kurang jelas tadi tentang melakukan refleksi perasaan. Yang mana? Suaranya nggak jelas. Tolong dideketin lagi. Di nomor 8, dokter, yang melakukan refleksi perasaan. Saya kurang jelas. Iya. Jadi melakukan refleksi perasaan itu jadi kita mengungkapkan, ya, mengungkapkan perasaan pasien, ya. Benar nggak yang kita tangkap seperti itu, ya. Jadi kita kalau refleksi isi tadi kan mengungkapkan ini, ya, bahasa kita sendiri dengan bahasa kita sendiri apa yang pasien maksud, ya. Nah, kalau refleksi perasaan kita kembali mengungkapkan apakah benar pasien merasa seperti itu, ya. Jadi misalkan, jadi ibu merasa prihatin atau ibu merasa sedih atau bapak merasa tertekan seperti itu, ya. Jadi kita merecek kembali benar atau tidak perasaan pasien itu, ya, apa yang dirasakan oleh pasien yang berhubungan dengan perasaan, tetapi, ya. Nah, ini sering digunakan pada anamnesis psikiatri atau kejiwaan, ya. Bagaimana? Jelas? Jelas, dokter. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang anamnesis, ya. Nah, anamnesis ini adalah suatu tahapan,
yang harus kita lalui dalam melakukan tindakan kedokteran, ya. Nah, jadi kita harus benar-benar perhatian di sini, ya, melakukan anamnesis ini. Karena hampir 90% penyakit itu sudah bisa kita duga dengan melakukan anamnesis yang benar. Ya, jadi kalau kita melakukan anamnesisnya dengan benar, itu kita sudah bisa menyingkirkan hampir 90% penyakit. Ya, karena penyakit-penyakit itu ya secara umum yang harus kalian kuasai sebagai dokter umum itu ada sekitar 140 sampai 150 ini ya penyakit yang harus kalian kuasai sebagai dokter umum. Nah, dengan melakukan anamnesis yang benar ini, kalian nanti bisa menyingkirkan semua segitu banyak penyakit-penyakit yang mungkin tadi, sehingga penyakit yang begitu banyak tersebut akan berkurang, sehingga kita hanya memikirkan kemungkinan penyakit-penyakit itu sekitar 5 atau 4 penyakit saja yang kita pikirkan. Nah, selanjutnya hasil dari anamnesis ini akan mengarahkan kepada pemeriksaan fisik, di mana kita perlu mengkonfirmasi hasil temuan kita dari anamnesis. Kalau dia tadi mengatakan nyeri ulu hati misalkan, ya kita konfirmasi dengan melakukan pemeriksaan abdomen. Kita tekan, lakukan palpasi pada abdomen apakah benar-benar nyeri seperti itu, ya. Nah, kemudian anamnesis ini mempunyai kerangka, ya. Nah, ini harus benar-benar dihafal karena kerangka anamnesis ini sangat penting, ya. Kalau kita tidak hafal, tidak memahami, maka kita akan sulit untuk melakukan anamnesis dengan baik dan benar. Next, terus. Nah, anamnesis ini berasal dari kata Yunani, yaitu anamnesis, yang artinya mengingat kembali. Ya, jadi kita ini akan melakukan pengambilan data, ya, pada pasien dengan serangkaian wawancara dengan pasien atau keluarga pasien, ya, tentang keadaan pasien, ya. Nah, anamnesis ini bisa dilakukan melalui 2 cara, ya, yaitu autoanamnesis. Jadi kita menanyakan langsung kepada pasiennya, atau alloanamnesis pada pasien-pasien tertentu yang tidak bisa diajak komunikasi, ya kita bisa menanyakan kondisi pasien sebelumnya dengan keluarga atau orang yang dekat dengan pasien. Terus, next. Nah, tujuannya adalah memperoleh data yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang dirasakan oleh pasien. Ya. Kemudian anamnesis ini juga akan membangun hubungan yang baik antara dokter dengan pasien. Jadi kita bertanya sesuai dengan kerangkanya. Terus, nah ini seperti yang dijelaskan tadi, ada 2 jenis anamnesis, ada autoanamnesis, langsung kita lakukan wawancara dengan pasien yang bersangkutan tentang keluhan pasien. Yang kedua adalah alloanamnesis atau heteroanamnesis. Ini dilakukan bukan kepada pasien langsung, tetapi kepada orang yang dekat. Ya, misalkan anak kecil umur 2 tahun belum bisa berbicara dengan baik, ya kita tidak mungkin melakukan anamnesis wawancara langsung dengan anak kecil tersebut. Jadi kita tanya dengan orang tuanya atau pengasuhnya ya yang lebih mengetahui tentang demamnya sudah berapa hari misalkan seperti itu ya. Tidak mungkin kita lakukan pertanyaan langsung kepada sang anak seperti itu ya. Yang kedua, misalkan pada orang yang mengalami keadaan gawat darurat ya, dia kehilangan kesadaran ya. Kita nggak bisa mendapatkan informasi langsung dari pasien karena dalam kondisi gawat darurat. Kita bisa tanya dengan pengantarnya, misalkan dia kecelakaan, terbentur kepalanya, ini kita tanyakan dengan pengantarnya, ya. Terus, nah apa yang harus dipersiapkan? Ya, yang pertama seorang dokter ya harus punya keterampilan, ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, terstruktur dan benar, ya. Kemudian selain keterampilan berkomunikasi, ya, seorang dokter juga harus punya ilmu atau knowledge yang cukup ya sehingga dia bisa menanyakan pertanyaan yang tepat dan menetapkan diagnosis yang tepat. Kemudian perlu keterampilan perseptual ya. Jadi perlu kemampuan dokter untuk melakukan persepsi ya, persepsi seperti itu ya. Terus next.
Nah, ini ya ada 5 basic task of doctor-patient interview. Yang pertama adalah initiating the session, ya. Nah, kita melakukan pembukaan, ya, atau kita melakukan inisiasi pada awal-awal anamnesis, ya. Bisa kita buka dengan tadi menyatakan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, ya. Katakan kepada pasien, Bapak, Ibu, untuk keperluan pemeriksaan, kemudian diagnosis penyakit Bapak Ibu, kita perlu melakukan wawancara terstruktur mengenai penyakit Bapak atau Ibu. Yakinkan bahwa kita benar-benar akan menyimpan rahasia, tidak akan disebarkan kepada orang lain, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, informasinya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah keluhan utama, ya. Nah, keluhan utama itu adalah keluhan yang akan membawa pasien itu mencari pertolongan medis. Misalkan keluhan utamanya sakit kepala tiba-tiba berputar sejak 2 hari yang lalu. Nah, itu ya. Jadi ditanyakan, Ibu datang ke sini ada keperluan apa atau ada keluhan apa, ya. Nah, kemudian setelah keluhan utama, kita akan menanyakan riwayat perjalanan penyakit sekarang, riwayat perjalanan penyakit dahulu, riwayat penyakit dalam keluarga, ya. Kemudian riwayat penyakit ini dalam keluarga, kemudian riwayat ini ya, riwayat pola hidup, ya, pola makan dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian kita membangun hubungan yang baik. Ya. Nah, kemudian harus kita lakukan penjelasan dan perencanaan. Ya, jadi dijelaskan apa nanti yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya, misalkan Ibu dari ini anamnesis tersebut, Ibu saya kemungkinan penyakitnya adalah seperti ini. Untuk memastikannya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti itu, ya. Kemudian menutup sesi dengan baik, ya. Terus, nah yang harus diperhatikan adalah tempat dan suasana, ya. Nah, suasana anamnesis itu harus dibuat yang nyaman, ya. Kalau tempatnya terlalu panas atau bau atau apa gitu ya, itu akan membuat pasien dan dokternya juga merasa tidak nyaman, ya, sehingga ruang praktek itu harus dibuat dengan nyaman, ya, tempatnya sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian bersih, ya, enak dipandang, ya. Nah, kemudian penampilan dokternya juga harus berpenampilan rapih tadi, ya, memakai pakaian yang bersih, kemudian penampilannya rapih, ya. Kemudian periksa kartu dan data pasien. Jadi kita periksa dulu namanya siapa, datanya bagaimana, ya. Nah, kemudian dorong pasien untuk menceritakan keluhannya, ya, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, jangan lupa kita buat catatan kecil sedikit, ya, di statusnya. Kita harus catat karena kita ini pelupa, ya. Jadi kalau tidak dicatat, misalkan keluhan pasien tadi apa? Keluhannya adalah pusing berputar sejak 2 hari yang lalu. Itu dicatat, pusing berputar 2 hari. Ya. Jadi harus dicatat. Kemudian perhatikan pasien waktu dia ngomong, waktu dia berbicara, ya. Perhatikan pula ininya, ya, cara berpakaiannya dan lain-lain. Kemudian gunakan metode yang sistematis. Jadi harus sistematis dari keluhan utama, keluhan perjalanan penyakit sekarang, perjalanan penyakit dahulu, riwayat penyakit dalam keluarga, baru yang lain-lain, ya. Terus next. Nah, prosedurnya adalah yang pertama interaksi dokter dengan pasien, ya. Tadi yang dimulai dengan sambung rasa, jangan lupa, dan percaya diri, kemudian membangun hubungan yang baik antara dokter dengan pasien, kemudian menanyakan data-data umum mengenai pasien, ya, tanyakan namanya, nama, kemudian alamat, umur, ya, karena dari nama itu bisa menyiratkan latar belakang pasien, misalkan namanya Ahmad, nah ini biasanya orang Islam, ya, kemudian dia ini ya dari suku mana, misalnya Ahmad Caniago, oh itu dari Sumatera Barat, ya, atau Ahmad Samosir, oh ini dari Sumatera Utara. Dari nama aja sudah bisa kita tahu, ya. Data selanjutnya. Kemudian umur, jenis kelamin, ya. Kemudian yang pertama menanyakan keluhan utama pasien, ya. Kemudian riwayat perjalanan penyakit sekarang, riwayat perjalanan penyakit dahulu, penyakit dalam keluarga, personal hygiene dan riwayat sosial, kemudian membuat ringkasan anamnesis dan kesimpulan anamnesis. Kemudian lakukan itu dengan percaya diri, ya, dan dengan informed consent, jangan lupa. Terus next.
Nah, kita lakukan reanamnesis. Jadi reanamnesis itu adalah analisis ulang dengan mengambil data-data yang positif saja, ya, data-data yang sudah kita positif saja data-datanya. Misalkan tadi benar Ibu pusingnya berputar sudah 2 hari yang lalu, gitu ya. Nah itu ya. Jadi dikonfirmasi ulang, ya. Atau bisa juga pasiennya itu rujukan atau pasien teman kita, sesama dokter. Kita baru pertama kali ketemu pasien. Sudah didiagnosis tuh vertigo, tetapi kita perlu tanya lagi kepada pasien untuk memastikan, ya. Jadi jangan kita menerima mentah-mentah ininya, informasinya, ya. Terus, nah ini beberapa tantangan dalam anamnesis. Ada pasien yang tertutup, susah digali informasinya. Kemudian pasien yang terlalu banyak keluhan juga. Nah ini kalian harus pandai-pandai kira-kira keluhan yang paling mendasar itu apa, ya. Keluhan yang paling mendasar itu apa? Jadi kita harus bisa memilah-milah ini keluhan yang paling utama itu apa gitu ya. Nah, kemudian hambatan bahasa atau intelektual pada pasien-pasien yang berbahasa tidak sama dengan kita ini sulit kadang-kadang ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan keterbelakangan mental juga sulit kita menggalinya ya. Kemudian pasien dengan gangguan atau penyakit kejiwaan dan pasien yang cenderung marah atau menyalahkan. Nah, ini pasien kalau dia udah marah-marah duluan ya, sebelum dia masuk ruang praktek kita sudah mau marah aja ya. Kita tadi punya hak tadi dokter untuk mengakhiri atau untuk menolak pasien. Kita berhak ya. Bapak, saya tidak mau memeriksa Bapak gitu karena Bapak sikapnya dari tadi marah-marah saja, itu bisa gitu seperti itu. Ya, jangan dilanjutkan karena hubungan yang seperti itu tidak sehat, toksik ya. Jadi tidak usah dilanjutkan ya. Terus next. Nah, ini checklist anamnesis tadi ya. Yang pertama adalah tadi sambung rasa, percaya diri, kemudian menjalankan prosedur. Yang kita masuk kontennya, yang pertama adalah menanyakan data umum pasien. Nama, tanyakan namanya, dicatat, jenis kelamin ya, sambil dicatat ini. Karena kalian nggak akan bisa mengingat semuanya ya. Jadi namanya, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan, perkawinan, agama, suku bangsa. Karena ini berhubungan dengan penyakit-penyakitnya nanti. Ya, pekerjaan. Misalkan pekerjaannya seorang guru. Guru itu kan lebih banyak duduk. Nah, dia kemungkinan kena penyakit punggung, kemudian pada penyakit di leher ya, artritis di leher. Kemudian pekerjaan juga misalkan ada pekerjaan-pekerjaan khusus ya yang rentan penyakit tertentu. Misalkan programmer komputer ya, dia sering kena penyakit mata seperti itu ya. Nah, kemudian menanyakan keluhan utama. Tadi keluhan utama punya 3 komponen. Yang pertama jenis keluhannya apa, kemudian lamanya sudah berapa lama, yang ketiga intensitasnya bagaimana. Ya. Jadi itu jenis keluhan, intensitas, kemudian lamanya sudah berapa lama. Misalkan pusing. Pusingnya itu bagaimana? Pusingnya berat berputar atau pusingnya nyeri gitu ya. Sejak kapan? Sejak 2 hari yang lalu atau sejak 1 tahun yang lalu bisa. Jadi keluhan utama itu ada 3 komponen. Jenis keluhannya, intensitasnya bagaimana, kemudian ada waktunya sejak kapan. Ya. Kemudian menanyakan riwayat penyakit sekarang. Nah, tadi ditanyakan keluhan utamanya itu onsetnya bagaimana? Apakah timbulnya keluhan itu tiba-tiba atau berangsur-angsur atau makin lama makin memberat ya keluhannya? Lokasinya bagaimana? Apakah di seluruh tubuh atau di bagian tubuh tertentu ya? Nah, kronologisnya bagaimana timbulnya keluhan ya? Apakah kronologisnya itu dimulai dengan penyakit apa seperti itu ya? Kemudian kualitas nyerinya ya. Nyeri itu kan ada nyeri yang sedikit nyeri, ada yang nyeri sedang, ada yang nyeri sangat nyeri. Ya. Kemudian kuantitas banyaknya, ya. Misalkan kencing, berapa kali semalam kencingnya? Ada yang 3 kali, ada 5 kali. Ya, ini tanyakan kuantitasnya. Diare juga berapa kali diarenya sehari? Ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, ada 10 kali lebih. Nah, itu ditanyakan kuantitasnya. Kemudian gejala penyerta, ada tidak keluhan-keluhan yang menyertai gejala utama tadi. Ya, kemudian faktor modifikasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang memperberat keluhan atau memperingan keluhan. Misalkan kalau batuk, Bapak kalau semakin batuknya semakin
Tambah sering itu pada saat apa? Oh, saat saya menghirup rokok atau saat cuaca dingin, ya. Tanyakan juga kalau batuknya berkurang itu pada kondisi apa? Oh, saya saat minum air hangat batuknya berkurang katanya. Seperti itu ya. Itu maksud faktor modifikasi. Kemudian tanyakan riwayat penyakit dahulu. Dari riwayat penyakit dahulu ini ada penyakit yang berhubungan dengan penyakit sekarang, penyakit dahulu berhubungan, ada penyakit yang dahulu itu merupakan penyakit sekarang ini adalah komplikasi dari penyakit dahulu bisa jadi, atau sama sekali tidak berhubungan. Ya, misalkan dulunya pernah sakit ini, ya, pernah sakit hepatitis B. Nah, kemudian sekarang datang dengan keluhan gagal hati, ya, atau sirosis hepatis. Nah, itu berhubungan. Jadi penyakit yang dahulu itu berhubungan dengan penyakit sekarang, ya. Atau dulu kena ini, ya, kena penyakit stroke yang ringan. Nah, sekarang stroke berat misalkan. Nah, itu berarti penyakit yang sekarang ini ya karena penyakit yang dahulu, ya, tidak ditangani dengan baik. Nah, kemudian lanjut ke 6, menanyakan riwayat penyakit dahulu sudah. Ke-7, menanyakan riwayat penyakit dalam keluarga. Nah, tanyakan juga ada tidak anggota keluarga yang serumah atau juga anggota keluarga yang satu hubungan kekerabatan yang mengalami gangguan seperti ini, ya. Karena penyakit dalam keluarga ini bisa disebabkan oleh penyakit menular yang dia terjadi di dalam satu keluarga yang tinggal bersama. Misalkan penyakit yang menular itu hepatitis, ya, kemudian diare itu penyakit menular, TBC ya, itu penyakit yang menular, atau penyakit yang berhubungan dengan genetik ya, seperti diabetes mellitus, hipertensi. Nah, itu berhubungan dengan genetik ya, atau serangan jantung itu berhubungan dengan genetik. Nah, kemudian tanyakan riwayat personal dan kehidupan sosial. Tanyakan mengenai tempat bekerjanya. Karena ada penyakit-penyakit tertentu pada tempat bekerja tertentu, ya, beda. Kemudian pola makan setiap hari. Tanyakan apakah makannya setiap hari, kuantitas dan kualitasnya tanyakan. Aktivitas olahraga tanyakan. Kemudian tanyakan dia merokok atau tidak, ya. Kemudian minum minuman alkohol atau tidak. Nah, ini ditanyakan untuk riwayat personal hygiene dan kehidupan sosial. Kemudian buat ringkasan anamnesis dan kesimpulannya, dibuat ringkasan hasil dari anamnesis tersebut. Nah, ini yang dicatat biasanya yang positif-positif saja yang mengarah kepada anamnesis, ya. Kemudian kita akhiri pemeriksaan dengan baik. Jadi kita harus mengakhiri pemeriksaan dengan mengucapkan terima kasih, ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini tentang anamnesis? Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Coba itu slide-nya di next, di ini lagi mungkin masih ada slide-nya. Oke, ini referensinya ya. Referensinya dari beberapa buku dan jurnal ya. Ada pertanyaan adik-adik? Dokter izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Kamal Fadil dengan NPM 2018 011092. Ya. Dokter, di tabel sambung rasa itu ada namanya mengucapkan salam sama kalimat sambutan. Nah, bedanya salam sama kalimat sambutan itu apa, dokter? Ya, kalau salam ya assalamualaikum, selamat pagi. Kalau kalimat sambutan itu selamat datang di praktek saya, selamat datang di rumah sakit ibu, ya, gitu. Atau kalau dia ini ahlan wa sahlan gitu, beda, ya. Jadi salam itu ya menunjukkan kita memberikan keselamatan, mendoakan keselamatan, ya, bisa assalamualaikum, ya, atau yang lain. Kemudian selamat datang itu menunjukkan kita menyambut dia dengan baik, ya. Jadi kita menerima pasien dan menyempatkan waktu kita untuk pasien, seperti itu. Oke. Ya, jadi beda ya salam dengan kalimat sambutan. Terima kasih, dokter. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Isabella, Rafa, ada pertanyaan? Rahman, Dinda, Vidi. Dok, ya, izin bertanya, dok. Ya, namanya? Gatra ya? Nama saya Gatra Hadimutiwibowo. Dok, ya. tadi kan reanamnesis tadi kan
artinya anamnesis ulang ataupun pengambilan data anamnesis tambahan dari dok ya. Itu Iya. tuh maaf mungkin saya kurang memahami tadi ya dok. Itu diambilnya ketika pasien tersebut masih apa sih dok, kayak kurang memberikan informasi ataupun apa gitu dok? Ya. Saya kayak Jadi tadi kurang memahami. bisa kita lakukan itu setelah anamnesis selesai, kita masih merasa ada yang sudah ditutup tadi kan anamnesisnya, tapi kita merasa ada yang kurang, ya kita bisa lakukan anamnesis kembali. Nah, atau pada kondisi di mana kita sudah menerima data pasien. Jadi pasien itu pasien rujukan atau pasien dari teman kita ya, atau pasien lama ya, kita praktek di rumah sakit ya, kadang-kadang pasien tersebut merupakan pasien teman kita ya, sejawat kita. Jadi sudah punya data dengan pasien tersebut. Nah, kita lakukan reanamnesis. Jangan kita percaya saja dengan apa yang ada di dalam catatan. Ya. Di situ dicatat bahwa dia itu adalah kena sakit, misalkan kena sakit diabetes mellitus. Kita tanyakan tanda-tandanya. Apakah ibu dulu sering kencing, sering rasa lapar, kemudian badannya gatal-gatal, ditanyakan ulang. Ya, jadi untuk memastikan saja. Jangan sampai kita memakai data yang tidak benar. Seperti itu. Gitu, Gatra. Jadi bisa dilakukan dua di dalam anamnesis itu sendiri. Apabila sudah selesai kita mau ulang lagi, atau kita dapat pasien yang sudah ditangani dokter lain dengan catatan medis yang sudah ada. Seperti itu. Baik dok, terima kasih dok. Nah, ini kalian harus hafal ya, urutan-urutan dari kerangka anamnesis ya. Dari menanyakan ini tadi, identitas, kemudian keluhan utama, keluhan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat dalam keluarga, kemudian riwayat personal, dan hygiene ya. Kemudian itu ya, ada beberapa langkahnya. Itu harus dihafal. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan, Tazkiyah. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Fidini Cahaya. Saya ingin bertanya, Dok, tentang tadi hak dokter, hak sebagai dokter itu bisa memberikan penolakan jika tidak sesuai dengan kode etik dan lain-lain. Nah, ya. Kemudian tadi dokter mengatakan bahwa waktu yang wajar untuk pemeriksaan itu sekitar 10-15 menit, kan dok? Iya. Nah, sering terjadi dok di dokter-dokter umum yang membuka praktek di rumah sendiri misalnya. Nah, waktu buka prakteknya itu kan tidak lama ya dok. Nah, terkadang ada pasien yang sudah langganan gitu dok. Nah, dia curhat gitu dok, maksudnya keterusan bercerita dengan dokternya, padahal antriannya masih lumayan banyak, antrian pasiennya. Nah, sebagai dokter bagaimana kita menghentikan atau mengarahkan kepada pasien untuk berhenti gitu dok, bagaimana mengatakannya dengan baik? Terima kasih dok. Terima kasih ya Tazkiyah. Jadi memang ada pasien yang ceritanya lama seperti itu ya, bahkan cenderung bercerita yang tidak berhubungan kadang-kadang ya. Jadi sebagai seorang dokter lagi di ruang praktek dia adalah seorang dokter. Jadi dia berhak memotong pembicaraan ya. Jadi kalau pembicaraan sudah nggak berhubungan lagi, di stop, ditanya, diarahkan dengan yang lain ya. Nah, jadi kita oke, Ibu, kayaknya ceritanya sudah cukup, kita akan lakukan pemeriksaan, Ibu, silakan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita arahkan juga seperti itu. Misalkan dia sudah kita periksa, kemudian kita jelaskan, Ibu, saya akan jelaskan cara minum obatnya, jelaskan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lain, Bu. Kalau dia menanyakan hal yang lain yang tidak berhubungan, Ibu nanti mungkin insya Allah di kesempatan lain kita bisa bahas lagi ya. Tapi tidak di sini, Bu, karena sekarang pasien di luar sudah menunggu atau waktunya sudah terbatas seperti itu. Jadi dokter harus punya kemampuan untuk memotong pembicaraan pasien yang tidak berhubungan dengan keluhannya, tidak berhubungan dengan masalah kesehatannya ya.
yang dia keluhkan sekarang, kita harus bisa memotong, ya. Dan memotongnya juga harus dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik. Jangan memotong sudah Bu, cukup, tidak perlu lagi dijelaskan, bukan seperti itu, ya. Jadi harus dilakukan dengan baik, ya. Jadi kalau dia udah lewat dari 10 menit, 12 menit udah lewat, itu tandanya kita harus mengakhiri sesi tersebut dengan pasien. Ya, jangan terlalu lama. 15 menit itu sudah cukup, ya. 15 menit satu pasien itu sudah cukup. Jadi kalau dokter itu dalam 1 jam ya bisa 6 atau 4 pasien, 4 sampai 6 pasien idealnya dalam 1 jam. Ya, jadi kalau dia prakteknya itu 3 jam, ya dikaliin aja segitu. Ya, karena lebih dari situ pasien akan merasa kurang diperhatikan, kurang diberi kesempatan bertanya. Ya, kalau terlalu singkat cuma 5 menit juga pasien kan sudah menyempatkan waktunya, kasihan juga. Ya, jadi memang harus dibatasi antara 10 sampai 15 menit. Ya, bagaimana Tazkiyah? Baik dokter. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah sore ini. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya mudah-mudahan ini jelas penjelasannya. Kalian lakukan apa yang diperintahkan ya, di tugasnya di CSL-nya harus dikerjakan. Nanti tugasnya dikumpul, ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari pertemuan kita kali ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.